Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ibu Dea Sudawati. Kali ini kita akan belajar pajak penghasilan. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari adalah KD 3.7 menganalisis perpajakan dalam pembangunan ekonomi, KD 4.7 menyajikan hasil analisis fungsi dan peran pajak dalam pembangunan ekonomi. Pengertian pajak penghasilan, yaitu pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam 1 tahun pajak. Di pajak penghasilan itu berupa pungutan wajib yang dikenakan baik kepada individu, jadi orang pribadinya adalah individu, atau badan itu adalah perusahaan, berdasarkan jumlah pendapatan yang diterima dalam kurun waktu 1 tahun pajak. Subjek pajak penghasilan artinya orang yang harus membayar pajak penghasilan atau disebut dengan wajib pajak. Nah, ada 4 yang menjadi subjek pajak penghasilan. Yang pertama, orang pribadi. Orang pribadi ini ada 2, orang pribadi dalam negeri dan orang pribadi luar negeri. Untuk subjek pajak orang pribadi dalam negeri berlaku bagi yang telah menerima atau memperoleh penghasilan yang besarnya melebihi penghasilan tidak kena pajak. Sedangkan orang pribadi luar negeri berlaku bagi yang menerima atau memperoleh penghasilan yang bersumber dari Indonesia maupun melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Kemudian badan usaha, subjek PPh badan, yaitu subjek pajak yang merupakan orang dan atau modal sebagai satu kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha. Nah, badan usaha ini berupa perseroan terbatas atau PT, perseroan komanditer atau CV, perseroan lainnya, firma, kongsi, koperasi, dan lainnya. Untuk subjek pajak badan usaha, nah terdiri dari badan usaha dalam negeri dan badan usaha luar negeri. Badan usaha dalam negeri, badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, sedangkan badan usaha luar negeri, badan yang tidak didirikan dan tidak berkedudukan di Indonesia, tetapi menjalankan usaha atau melakukan kegiatan usahanya melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Yang ketiga adalah harta warisan yang belum dibagi. Harta warisan yang belum dibagi ini artinya warisan yang ditinggalkan oleh subjek pajak dalam negeri mengikuti status pewaris. Nah, ketika warisan yang ditinggalkan oleh pewaris tersebut belum dibagikan kepada ahli waris, bisa saja memberikan penghasilan meski pewaris tersebut telah meninggal. Nah, jadi jika berpotensi menjadi penghasilan, maka harta warisan ini menjadi subjek pajak penghasilan. Yang keempat adalah badan usaha tetap. Badan usaha tetap adalah subjek pajak penghasilan yang perlakuan perpajakannya dipersamakan dengan subjek pajak badan dalam negeri. Nah, BUTN ini atau badan usaha tetap ini merupakan bentuk usaha yang dipergunakan oleh subjek pajak luar negeri, baik orang pribadi ataupun badan yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatannya di Indonesia. Nah, BUT wajib mendaftarkan diri sebagai wajib pajak untuk mendapatkan NPWP, kemudian menyampaikan SPT sebagai sarana pelaporannya besar pajak terhutang dalam 1 tahun pajak. Objek pajak. Objek pajak penghasilan adalah penghasilan atau tambahan kemampuan ekonomis yang diperoleh oleh wajib pajak atau pendapatan serta tambahan kemampuan finansial yang diperoleh individu maupun perusahaan. Nah, penghasilan yang dimaksud di sini harus yang dapat dipakai untuk kegiatan konsumsi atau menambah kekayaan. Nah, terdapat beberapa jenis objek pajak yang perlu kita ketahui. Antara lain, 1. Upah. Nah, upah itu merupakan penghasilan tenaga kerja lepas ya. Nah, biasanya
berikan upah. Yang kedua adalah gaji. Gaji ini adalah penghasilan yang diterima oleh pegawai tetap, baik penghasilan yang teratur maupun tidak teratur. Kemudian ada honor atau honorarium. Nah, jadi imbalan-imbalan atau penghasilan dari tenaga kerja, baik itu tenaga kerja tetap atau tenaga kerja lepas, nah ini akan dipotong. Kemudian yang keempat adalah royalti. Jadi hasil dari royalti itu juga akan dikenakan pajak penghasilan. Yang kelima ada hadiah. Hadiah yang didapatkan dari undian atau serta penghargaan tertentu ini juga akan dikenakan pajak. Nah, misalkan ini contohnya seperti dapat hadiah dari lomba atau hadiah dari sebuah penghargaan. Nah, ini tidak seperti ini kan contohnya dapat 3 miliar. Nah, ini akan dipotong pajak. Kemudian yang dipotong pajak itu adalah laba usaha ya, atau laba bruto dari usaha yang dihasilkan. Biasanya itu laba usaha ini adalah laba dari sebuah perusahaan. Kemudian yang ketujuh, bunga tabungan. Nah, jika kita menabungkan di sebuah bank, itu kan ada bunganya ya, kita mendapat bunga atau menambah pendapatan di tabungan kita. Ini akan dikenakan pajak. Nah, contohnya kita menabung di Mandiri, kita nabung totalnya dalam 1 bulan sudah 2 juta. Nah, itu kan tidak 2 juta, pasti ada tambahan bunga. Itu akan dikenakan. Penghasilan kena pajak atau PKP, yaitu penghasilan wajib pajak yang menjadi dasar untuk menghitung pajak penghasilan. Besarnya PKP untuk wajib pajak, untuk badan usaha dihitung sebesar penghasilan neto, dan untuk orang pribadi dihitung sebesar penghasilan neto dikurangi penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Penghasilan tidak kena pajak atau PTKP merupakan pengurangan terhadap penghasilan bruto wajib pajak. PTKP ini merupakan besaran dari penghasilan yang tidak dikenakan, artinya seseorang tidak perlu membayar pajak apabila gaji bulanannya tidak mencapai ketentuan PTKP. Tapi meski sudah diringankan bebannya, orang tersebut tetap wajib melaporkan surat pemberitahuan atau SPT. Besarnya PTKP ditentukan oleh pemerintah, khususnya Menteri Keuangan. Nah, menurut PMK nomor 101/PMK titik 010/2016, tarifnya sebagai berikut. Untuk wajib pajak orang pribadi, jadi untuk diri sendiri, dia dikenakan PTKP 54 juta. Untuk istri yang penghasilannya digabung dengan suami sebesar 54 juta. Nah, tambahan untuk wajib pajak yang menikah, PTKP-nya 4.500.000. Kemudian untuk setiap anggota saudara dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya paling banyak 3 orang. Jadi anak yang ditanggung itu paling banyak 3 orang. Jadi walaupun anaknya 4 tetap yang diakui 3 orang. Untuk setiap keluarga sebesar 4.500.000. Nah, PTKP ini akan menjadi pengurang dari penghasilan seseorang. Dalam menghitung pajak penghasilan akan ada pengurangan biaya jabatan dan iuran pensiun. Biaya jabatan adalah biaya untuk mendapatkan, menagih, memelihara penghasilan yang dapat dikurangkan dari penghasilan setiap pegawai tetap tanpa memandang tingkat jabatannya. Jadi nanti penghasilan dari pegawai tetap ini akan dikurangkan dengan biaya jabatan.
Besarnya biaya jabatan adalah 5% dari penghasilan bruto setahun yang diterima oleh pegawai. Perhitungan biaya jabatan ini dengan mengurangi setinggi-tingginya 500.000 sebulan atau 6 juta setahun. Jadi jika kita menghitung biaya jabatannya 5% dari penghasilan bruto, ternyata lebih dari 500.000, maka yang diakui tetap 500.000. Jadi setinggi-tingginya itu atau maksimalnya itu adalah biaya jabatan 500.000 sebulan atau 6 juta setahun. Iuran pensiun. Iuran pensiun adalah biaya untuk mendapatkan dan memperoleh uang pensiun. Biaya pensiun sebesar 5% dari penghasilan bruto setinggi-tingginya 200.000 sebulan atau 2.400.000 tahun. Nah, sama perhitungannya. Jadi, jika setelah dihitung 5% dari penghasilan bruto iuran pensiunnya melebihi 200.000, maka tetap yang diakui itu adalah 200.000 sebulan atau 2.400.000 setahun. Tarif pajak penghasilan orang pribadi. Berikut adalah tabel tarif pajak orang pribadi berdasarkan Pasal 17 ayat 1 huruf A Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor per 32/PJ 2015. Nah, ini ada yang berstatus NPWP dan yang berstatus tidak memiliki NPWP. Nah, dilihat dari lapisan penghasilan kena pajaknya. Jika PKP-nya sampai dengan 50 juta untuk status memiliki NPWP 5%, tapi untuk yang tidak memiliki NPWP 6%. Nah, jika PKP-nya rentang 50 juta sampai dengan 250 juta, untuk ber-NPWP tarif pajaknya 15%. Untuk yang tidak ber-NPWP tarif pajaknya 18%. Kemudian untuk PKP 250 juta sampai dengan 500 juta, untuk yang ber-NPWP tarif pajaknya 25%, dan untuk yang tidak ber-NPWP tarif pajaknya 30%. Kemudian jika PKP-nya di atas 500.000 yang ber-NPWP tarif pajaknya 30%, dan yang tidak ber-NPWP tarif pajaknya 36%. Jika digambarkan seperti ini. Nah, untuk yang PKP-nya sampai dengan 50 juta, tarif pajaknya 5%. Untuk yang PKP-nya antara 50 juta sampai 250 juta, tarif pajaknya 15%. Untuk PKP-nya berada di antara 250 juta sampai 500 juta, tarif pajaknya 25%. Dan untuk tarif pajaknya di atas 500 juta, dan untuk PKP-nya 500 juta, tarif pajaknya 30%. Ini adalah jika yang ber-NPWP. Nah, tarif pajak badan usaha. Nah, ini berikut adalah tabel tarif pajak penghasilan untuk badan usaha. Jika penghasilan kotor atau peredaran brutonya kurang dari 4,8 miliar, maka tarif pajaknya 1% dari penghasilan kotor. Jika lebih dari 4,8 miliar atau sampai dengan 50 miliar, tarif pajaknya 0,25 dikurangi 0,6 miliar dibagi penghasilan kotornya dikali dengan PKP. Jika lebih dari 50 miliar, tarif pajaknya 25% dikali PKP. Untuk contoh soal yang pertama, Pak Randi memperoleh penghasilan kena pajak 425 juta dan dia memiliki NPWP. Besarnya pajak terutang Pak Randi adalah, kita munculkan dulu ya tabel tarif pajaknya untuk orang pribadi. Nah, berarti kita analisis untuk yang berstatus memiliki NPWP. Perhitungannya untuk penghasilan terhutang 5% dikali 50 juta. Nah, karena tarif yang pertama itu 5% jika PKP-nya sampai dengan 50 juta. Maka 5% dikali 50 juta hasilnya 2.500.000. Untuk tarif yang kedua, nah kita kenakan 15%. Nah, ini kan tarif ber-NPWP 15%. Nah, ini rentang 50 juta sampai 250 juta.
Nah, karena dari 425 juta telah dikurang 50 juta, itu masih ada sisa 375 juta. Nah, karena tarif kedua sampai 250 juta, maka kita kenakan tarif 15% dikali 250 juta, hasilnya 37.500. Kemudian, tarif yang ketiga, kita kenakan 25%. Ini ya berdasarkan tabel. Nah, karena PKP-nya dari rentang 250 juta sampai 500 juta ini 25%. Kemudian, nah dari 425 juta kan telah dikurang ini ya, ditambahkan jadi 300 juta. Berarti sisanya masih ada 125 juta. Maka 25% dikali 125 juta hasilnya 31.250.000. Nah, setelah ini, kan ini dari 425 juta sudah kena tarif semua ya. Nah, maka kita hitung total penghasilan terutangnya. Maka jumlah pajak terutangnya atau penghasilan terutangnya sebesar 71.250.000. Ditotalkan setelah dihitung berdasarkan tarif pajak memiliki NPWP, kemudian ditotalkan, maka hasilnya sebesar ini. Contoh soal yang kedua, Pak Anwar memiliki gaji 10 juta per bulan dengan tambahan tunjangan lembur sebesar 2 juta per bulan. Ia memiliki istri dan 3 orang anak. Pak Anwar membayar biaya jabatan dan iuran pensiun 150.000 per bulan. Berapakah pajak penghasilan yang harus dibayar Pak Anwar setiap bulannya? Nah, kita hitung dulu. Gaji 10 juta ditambah lembur 2 juta. Ya, lembur 2 juta. Maka penghasilan kotornya adalah 12 juta. Tambahkan ya gaji dan lembur. Kemudian pengurangnya itu ada biaya jabatan 5% dikali penghasilan kotor 12 juta. Hasilnya adalah 600.000. Nah, tadi udah dijelaskan ya bahwa biaya jabatan maksimal itu adalah 500.000. Maka tetap yang diakui adalah 500.000, bukan yang 600.000. Kemudian pengurang yang kedua adalah iuran pensiun. Iuran pensiun 150.000 per bulan. Nah, tadi juga sudah dijelaskan iuran pensiun maksimal 200.000. Nah, ini tidak melebihi ya, tidak melebihi 200.000. Jadi tetap dimasukin yang ini sesuai soal 150.000. Total pengurangnya adalah 650.000 dari biaya jabatan dan iuran pensiun. Maka penghasilan bersih sebulan 12 juta dikurangi 650.000 hasilnya 11.350.000. Nah, pajak penghasilan setahun kita kalikan 12 menjadi 136.200. Ini belum selesai ya. Kita hitung PPh terhutang per tahun. PPh terhutang per tahun, tarif pertama 5% dikali 50 juta. Nah, jika PKP-nya sampai 50 juta dikenakan tarif 5%. Menjadi 2.500.000. Tarif kedua dikenakan 15% untuk yang ber-NPWP. Nah, 136.200 dikurangi 50 juta. Tadi kan sudah dikenakan tarif yang pertama. Jadi sisanya yang kedua itu tinggal 86.200. 15% dikali 86.200 hasilnya 12.930. Maka totalnya itu 15.430.000. Nah, kita hitung pajak penghasilan per bulan. 15.430.000 dibagi 12, hasilnya 1.285.833. Contoh soal yang ketiga, Pak Yusuf sebagai karyawan di sebuah perusahaan, penghasilan neto setiap bulannya 25 juta. Pak Yusuf sudah menikah dan istrinya tidak bekerja, mempunyai 4 anak. Pak Yusuf memiliki NPWP. Berapakah pajak terutang setiap bulannya? Nah, kita hitung dulu penghasilan netonya. 25 juta dikali 12 bulan. Kita hitung setahun. 300 juta. Kemudian PTKP sebagai pengurang yang pertama adalah wajib pajak 54 juta. Tadi ya, PTKP untuk wajib pajak sendiri adalah 54 juta. Kemudian jika dia memiliki istri, tambahannya 4.500.000. Jika memiliki anak
Yang diakui 3 ya. Pak Yusuf kan memiliki 4 anak, cuma tetap yang diakui hanya 3. Jadi 3 dikali 4.500.000, TKP-nya 13.500.000. Ditotalkan penghasilan tidak kena pajaknya dari 3 ini menjadi 72 juta. Maka penghasilan kena pajaknya 228 juta. 300 juta dikurangi 72 juta, jadi 228 juta. Kita hitung PPh per tahun. PPh per tahunnya, lihat tabel tarif pajak untuk orang pribadi ya. Yang pertama itu kan yang ber-NPWP tarif pajaknya 5%. 5% jika PKP-nya 50 juta. Jadi 5% dikali 50 juta, 2.500.000. Tarif kedua dikenakan 15%, rentang 50 juta sampai 250 juta. Nah, karena dari sini kan 228 juta dikurangi yang pertama udah kena tarif 50 juta, sisanya 178 juta lagi. Maka tarif kedua 15% dikali 178 juta, hasilnya 26.700.000. Maka PPh terhutang per tahunnya 29.200.000. Kita hitung pajak penghasilan per bulannya, maka 29.200.000 dibagi 12, 2.433.333. Kebetulan ini tidak bulat ya hasil akhirnya. Sampai di sini dulu ya pembelajaran kali ini. Terima kasih sudah menyimak materi ini sampai akhir. Semoga ilmu ini dapat bermanfaat bagi kalian. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.